Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Nah, hari ini bersama Ustazah Okta kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Lebih tepatnya subtema 1, organ gerak hewan. Nah, hari ini kita akan belajar mapel IPS. Nah, kompetensi dasar yang akan diajarkan Ustazah hari ini itu KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dengan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Sebelum memulai pembelajaran, dipersiapkan dulu yuk buku paket tema 1-nya dan alat tulis serta buku tulisnya ya. Nah, sudah siap? Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu letak geografis Indonesia. Coba buka buku kalian, buku paket kalian ya, halaman 27, pembelajaran ketiga. Nah, ini adalah peta geografis negara Indonesia. Bisa diperhatikan, kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan, di mana jajaran pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomisnya. Letak geografis adalah letak wilayah yang dilihat dari kenyataan permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Coba kalian perhatikan peta yang ada di halaman 27. Nah, coba dilihat di bagian bawah itu ada Samudra Hindia, dan di bagian kanan atas itu ada Samudra Pasifik yang membatasi negara Indonesia serta benuanya. Nah, yang di atas itu yang berwarna putih benua Asia, dan yang di bawah ujung ke ujung kanan itu benua Australia. Sampai sini paham anak-anak? Untuk lebih lengkapnya, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah di sebelah timur. Coba di sebelah timur itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah utara, Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, dan Malaysia Timur. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, dan Laut Arafuru. Sampai sini paham letak geografis negara Indonesia? Jika paham, lanjut letak astronomis Indonesia. Nah, pengertiannya terlebih dahulu ya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar mendatar di permukaan bumi, sehingga membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Sedangkan untuk garis bujur adalah garis yang menghubungkan dua kutub, yaitu kutub utara di bagian atas dan kutub selatan di bagian bawah, sehingga membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah. Nah, coba kalian bisa perhatikan gambar di samping ya. Untuk garis kuning adalah garis lintang, dan untuk yang bergaris merah adalah garis bujur. Sampai sini paham? Nah, letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur
sampai 141 derajat bujur timur. Nah, tadi jangan lupa dicatat yang penting-penting ya. Selanjutnya ada kondisi geografis di Indonesia. Tadi kita sudah belajar mengenai keadaan geografis negara Indonesia secara keseluruhan. Sekarang kita akan belajar mengenai kondisi geografis Indonesia melalui beberapa pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera. Yang pertama ada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas sebesar 128.297 km persegi, di mana batas wilayahnya laut ada Laut Jawa, Selat Bali, Selat Sunda, Samudra Hindia. Dan dari daratannya ada Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera. Nah, jika kalian ingin melihatnya, kalian bisa lihat pada peta Indonesia di halaman 27. Nah, Pulau Jawa itu ada di bagian bawah. Coba kalian perhatikan ya. Sudah ketemu kan Pulau Jawa di mana? Nah, Pulau Jawa merupakan pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi yang terbentang dari timur hingga barat. Beberapa gunungnya ada Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Slamet, Gunung Salak, dan masih banyak lagi. Nah, karena aktivitas vulkanik tersebut, sebagian besar tanah di Pulau Jawa menjadi subur. Pulau besar selanjutnya yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki luas 473.481 km persegi, di mana batas wilayah Pulau Sumatera ini dilihat dari laut ada Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala. Serta dari daratannya ada Pulau Kalimantan, Malaysia, dan Thailand. Nah, kalau di peta, Pulau Sumatera ada di bagian kiri dari peta Indonesia. Nah, Pulau Sumatera merupakan wilayah perairan, sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah Sumatera terdapat banyak sungai besar, seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan lain-lain. Selain sungai besar, di Sumatera juga terdapat gunung berapi aktif, yaitu salah satunya adalah Sinabung. Selain Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tadi, Indonesia masih memiliki banyak pulau yang bermacam-macam kondisi geografis wilayahnya, karena kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Selain itu, Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Di antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya juga memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga hasil alamnya pun akan berbeda-beda juga. Nah, salah satu contohnya yaitu Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini ya anak-anak. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Dan pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Lebih tepatnya pada materi potensi kekayaan alam dan penampakan alam yang ada di Indonesia. Itu dapat kalian pelajari pada subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat sebagai bekal untuk pembelajaran minggu depan ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar di rumah ya anak-anak. Tetap semangat walaupun belajar di rumah dan dijaga kesehatannya.
dikurangi bermain HP-nya ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.